Halo bro, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gue pingin membahas laptop yang budgetnya minim, cuma 5 jutaan aja tapi punya fitur yang menurut gue menarik nih. Asus sendiri bilang kalau laptop yang satu ini tuh didesain untuk anak-anak atau untuk para pelajar lah. Dan ini adalah Asus BR1100F. Jadi tanpa perlu berbasa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Yang perlu diperhatikan pertama kali bahwa laptop ini didesain untuk anak-anak. Seperti yang kita tahu bahwa anak-anak saat ini untuk belajar udah banyak yang memerlukan gadget, bahkan pakai laptop. Adik gue yang paling terakhir itu juga dia masih SD tapi udah pakai laptop buat sekolahnya. Asus coba mendesain laptop ini dengan kemasan yang sangat sederhana, tapi mengedepankan fitur yang emang diperlukan anak-anak untuk membantu proses belajar mereka. Jadi kalau dibilang seberapa stylish, emang nggak sebegitu stylishnya sih. Bobot laptop ini cukup ringan sebenarnya, 1,26 kg aja. Tapi dimensinya ini lumayan tebel. Nggak lumayan lagi sih sebenarnya. Dimensi ada di angka 29,46 kali 20,49 kali 1,96 cm. Hampir setebel laptop gaming pada umumnya ya. Meskipun tebal, sebetulnya BR1100 ini adalah laptop convertible. Jadi menarik banget kan? Ya, alias laptop ini adalah laptop 2-in-1. Bisa dijadiin tablet, bisa 10 mode, bisa laptop mode. Laptop ini berbahan plastik dengan 3D tekstur gitu agar bisa lebih ngegrip. Di bagian covernya terdapat LED sebagai indikator baterai juga. Mungkin maksudnya karena anak-anak biasanya kurang awas kalau megang barang gitu ya. Biar ngurangin lecet juga. Tapi meski plastik, ini bukan plastik yang ringkih. Ini udah memenuhi military grade STD810H yang dimana pengujiannya udah melewati drop test dengan ketinggian 1,2 meter, buka tutup hinge-nya sebanyak 30.000 kali, pressure test dengan bobot 28 kg, spill resistant, dan lain sebagainya. Asus gua rasa di sini cukup paham ya kalau anak-anak tuh biasanya suka sembarangan aja gitu kalau misalkan mereka naruh barang. Jadi urusan durability pada laptop seperti ini juga tetap diperhatikan. Asus juga memperhatikan tingkat kehigienisan laptop ini, khususnya di bagian surface seperti keyboard, palm rest, dan touchpadnya. Karena bagian tersebut adalah bagian yang paling sering disentuh. Untuk menjaga ini, Asus memproteksi area tersebut dengan Asus Backguard antibakterial yang terintegrasi dengan Silver Ion komponen. Ini juga udah tersertifikasi oleh ISO 22961 dan JIS Z2801. Yang berarti di area surface-nya ini udah mampu memproteksi bakteri seperti E. coli dan juga Staphylococcus aureus. Dengan adanya ini, 99% pertumbuhan bakteri itu dapat dihambat selama 24 jam. Ini karena Silver Ion komponen tadi dapat mendisrupsi dinding sel dan membran sitoplasma dari bakteri. Yang berarti juga dapat menghambat sintetis protein bakteri, menonaktifkan enzim pernapasan pada membran sitoplasma, mengganggu replikasi DNA hingga multiplikasi sel bakteri. Wah, kok ada apa ini? Gue jadi pinter banget ini, kayaknya ada yang salah. Cukup ya, ntar malah pusing. Jadi kita lanjut ke review laptop, bukan review bakteri ya. Kita lanjut ke fitur yang lainnya deh, yaitu gue pingin bahas yang menarik lagi. Ini adalah soal kameranya. Dengan harga laptop kurang lebih sekitar 5 jutaan, lu bakalan dapat 2 kamera di laptop ini. Yang pertama itu ada di atas layar dan di atas keyboard. Loh, kok di atas keyboard? Buat apa maksudnya? Nah, jadi ini fungsinya buat anak-anak kalau lagi belajar, misal guru lagi presentasi, mereka bisa lebih cepat untuk capture. Tinggal jadiin tablet laptopnya terus foto deh. Jadi sebetulnya fungsinya ya kayak kamera belakang gitu sih pas lagi mode tablet. Soal kualitas, jujur aja kualitas kamera laptop ini termasuk bagus banget. Ini 12 megapiksel cuy kameranya. Kapan lagi kan laptop kameranya begini, harga 5 jutaan. Cuma emang kualitas 12 megapikselnya ya emang nggak sebaik smartphone, tapi jauh lebih baik daripada webcam yang biasanya kita temuin di laptop. Webcam di atas layar juga kualitasnya oke menurut gua, mengingat ini laptop harganya 5 jutaan doang. Selama cahaya cukup, oke banget lah buat Zoom meeting atau sekolah online. Lalu display, ini udah IPS touchscreen tapi resolusi belum Full HD dan bezelnya ini lumayan tebel ya. Nggak masalah sih sebenarnya karena kan fokusnya ya buat anak belajar juga. Dan ini udah bisa pakai stylus ya. Dan harusnya stylus tuh dapat juga di sini. Cuma yang ada di gua ini emang nggak dapat stylus. Slotnya ada tapi ketutup. Ada yang versi 4G LTE juga, alias ada slot SIM card yang menyatu dengan slot micro SD. Cuma yang di gua ini nggak ada. Dan slot micro SD jadi terkorbankan juga. Nggak apa-apa lah, at least ada Wi-Fi 6 untuk laptop 5 jutaan. Itu menurut gue juga udah sangat-sangat menarik sih. Oke, lalu bagaimana untuk spesifikasinya? Apa yang digunain nih jeroannya di laptop 5 jutaan, kameranya ada 2, bahkan
kamera yang satunya itu 12 megapiksel. 2 in 1 pula gitu ya, laptop convertible gitu. Untuk spesifikasinya yang digunakan ini CPU-nya adalah Intel Celeron N4500, RAM 4GB DDR4 2400 on board, up to 16GB tapi bukan SODIMM. Ada varian lain maksudnya, abis itu storage eMMC 128GB, Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5, include dengan Windows 10. Saat gue syuting video ini, gue belum mendapatkan informasi resmi dari Asus Indonesia mengenai Office Home Student itu include atau enggak di laptop yang satu ini. Tapi harusnya kalau misalkan memang laptop ini targetnya adalah untuk pelajar-pelajar atau untuk anak-anak, harusnya sih Office Home Student itu bisa udah include gratis ya, pre-install gitu di dalamnya. Untuk opsi upgrade, meski bawaannya cuma eMMC, sebenarnya laptop ini punya slot M.2 yang mendukung NVMe PCIe Gen 3. Jadi saran gue sih sebaiknya upgrade ke SSD kalau mau laptopnya terasa lebih enteng dan kebut. Ngomong-ngomong soal eMMC, gue cukup penasaran sebenarnya sama performance-nya, jadi gue tes juga. Dan ternyata hasilnya jauh lebih baik daripada harddisk bahkan. Jadi kayaknya zaman sekarang harddisk tuh dipakainya buat apa selain cuma buat mendem file yang nggak dipakai doang gitu ya. Karena ini kecepatannya bisa sampai hampir 300 MB per second untuk sequential speed-nya. Cuma random 4K-nya aja memang yang kecil banget, jadi buka software tuh emang agak lambat sedikit. Cuma bootingnya ternyata cepet loh, nggak kayak pakai harddisk ini. Ini lu lihat sendiri deh. Ya, tapi tetap saran gue kalau bisa upgrade ke SSD sebaiknya upgrade ke SSD. Abis itu gue penasaran juga, gue pengen iseng-iseng aja sih sebenarnya nyobain si N4500 ini Celeron buat render di Cinebench R15. Ini CPU 6 watt, 2 core 2 thread, 6 watt ya. Jadi gue ya penasaran aja gitu kira-kira dapat skor berapa ya untuk CPU seperti ini. Dan setelah gue tes ternyata cuma 100 cuy multicore-nya. Kalau harus dibandingin ke Core i7 11370H, ini cuma setengah core-nya aja, setengah. Tapi nih, meski digeber sama software seberat Cinebench R15, suhu maksimal dengan load seberat ini cuma 50-an derajat aja. Ya karena ini CPU-nya cuma 6 watt juga sih. Jadi ya sebaiknya turunkan ekspektasi kalian ya mulai sekarang gitu untuk nggak menggunakan laptop ini dalam kegiatan yang memang berat banget. Laptop ini menurut gue ya dipakainya lebih pas buat kegiatan yang ringan-ringan aja kayak nulis di Microsoft Word, bikin presentasi pun kalaupun di PowerPoint ya mungkin presentasi yang sederhana-sederhana aja. Excel juga mungkin ya bisa dipakai buat Excel tapi nggak bisa untuk kalkulasi data yang terlalu banyak juga gitu karena kan ya prosesornya ini ya. Dan ya memang namanya juga laptop buat anak-anak belajar gitu. Anak-anak belajar memangnya bakalan belajar Excel terus ngitung data yang jumlahnya banyak banget kan nggak juga gitu ya. Jadi menurut gue pantas-pantas saja menggunakan spesifikasi seperti ini. Tapi kalau misalkan mau belajar ngedit video gimana? Menurut gue sih sebaiknya jangan juga ya belajar pakai laptop ini kalau emang belajar ngedit video. Karena ini buat playback aja kurang oke. Ya 2 core 2 thread, iGPU juga nggak seberapa kenceng. Kalaupun maksa ya rendernya juga bakalan lama banget. Kayak ini nih, project durasi 2 menit 29 detik. Baru bisa beres di render ke Full HD dengan waktu sekitar 4 jam. Jadi bijaknya sih dipakai untuk belajar kegiatan-kegiatan yang sifatnya teori aja ya, buat nyatet, buat presentasi sederhana, gitu-gitu dah. Oke, sekarang kita ngomongin soal harga. Jadi sebenarnya berapa sih harga dari BR1100 ini? Untuk harga, itu harganya mulai dari Rp4.944.000, tapi itu yang single kamera. Kameranya cuma di atas layar doang. Untuk kamera belakangnya itu di mode tablet nggak ada. Untuk yang dual kamera itu harganya mulai dari Rp5.749.000. Sayangnya nih saat ini Asus BR1100 belum dijual untuk konsumer. Jadi ini baru untuk B2B aja. Dan untuk B2B ini bisa custom sebetulnya. Bisa request untuk pakai stylus langsung apa enggak. Bisa request juga RAM-nya, storage-nya dan lain-lain. Tapi ya harganya nanti bakalan beda. Cuma menurut Asus Indonesia kabar-kabarnya BR1100 ini akan dijual untuk konsumer juga nanti ke depannya. Tapi untuk saat ini baru dijual B2B terlebih dahulu. Jadi sekarang ini ya targetnya
buat bapak-bapak, ibu-ibu yang memang punya yayasan sekolah atau sekolah swasta, atau mungkin dinas pendidikan yang bakalan jadi target utama dari ASUS BR 1100 ini. Jadi ya buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang memang punya yayasan pendidikan di sekolah swasta atau mungkin dinas pendidikan, gua rasa bisa tanya-tanya ke ASUS mengenai laptop yang satu ini kalau emang mau dipakai di sekolahannya. Caranya seperti apa, cara belinya seperti apa, tanya aja ke ASUS Indonesia. Gua rasa segitu aja pembahasan video gua kali ini, nggak ada benchmark yang aneh-aneh untuk video kali ini karena emang ya laptopnya juga punya spesifikasi yang bisa dibilang ini spesifikasinya ya memang beneran rendah gitu dan cuma bisa dipakai buat kegiatan yang ringan-ringan aja. Tapi menurut kalian gimana? Apakah laptop harga 5 jutaan ini menarik? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya gaptek.id kalau emang ingin mensupport gaptek.id dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.